Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, hidup guru Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ati Hidayah SD. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu di Kementerian Agama Republik Indonesia di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2518735. Saya sebagai guru bidang studi ilmu pengetahuan sosial di MTSN 2 Pelalawan. Saya akan mempraktekkan pembelajaran tentang kegiatan ekonomi beserta pelakunya pada hari ini, Kamis, tanggal 28 Agustus tahun 2025. Semoga pembelajaran yang saya laksanakan hari ini bisa menginspirasi guru dan masyarakat Indonesia. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tolong disiapkan terlebih dahulu sebelum kita belajar. Isti'adat Qiraatud Du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Taqdimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita absen terlebih dahulu ya. Yahra Levia, Jihan Ikhwan Dini, Kirana, Ranum, Dewi, Bangkit. Oke, hadir semua ya hari ini. Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi beserta contohnya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia ada bermacam-macam. Ada kebutuhan pokok atau disebut dengan kebutuhan utama. Kebutuhan umum juga bisa ya. Kebutuhan pokok manusia itu bisa disingkat dengan SPP. Sandang, pangan, dan papan. Itu kebutuhan manusia ya, kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi. Sandang, pangan, dan papan. Seandainya kebutuhan itu tidak dipenuhi, apa yang terjadi dengan kehidupan masyarakat? Bisa berlangsung atau tidak hidupnya? Tidak bisa ya, akan terganggu. Maka dari itu kebutuhan pokok manusia harus dipenuhi. Sekarang kita membahas tentang kegiatan ekonomi. Dan untuk memenuhinya, manusia perlu melakukan kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi.
Kalau kita tidak melakukan aktivitas ekonomi atau tindakan ekonomi, kegiatan ekonomi, tentu kebutuhan kita menjadi terganggu. Yang seharusnya terpenuhi dengan cepat tidak terpenuhi. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi. Itu yang pertama. Yang kedua kegiatan distribusi. Dan yang ketiga kegiatan konsumsi. Sudah bisa semua ya, sudah paham ya, sudah bisa membedakan ketiga kegiatan tersebut? Sudah, Bu. Sudah. Kalau kegiatan produksi disebut dengan kegiatan apa? Menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan kegiatan distribusi menyalurkan barang atau jasa. Kalau kegiatan konsumsi Memakai barang. kita memakai barang atau jasa. Sedangkan yang melakukan kegiatan ekonomi tersebut ada berapa? Ada 4. rumah tangga ya, rumah tangganya ada 4. Kalau pelaku produksi disebut produsen. Kalau pelaku distribusi disebut dengan distributor. Pelaku konsumsi disebut konsumen. Kalau yang melakukan semuanya itu merupakan rumah tangga. Rumah tangga, ada rumah tangga keluarga. Itu merupakan rumah tangga yang paling kecil apa yang paling besar? Kecil ya. Rumah tangga keluarga adalah pelaku ekonomi yang paling kecil atau yang paling rendah. Setelah itu ada pelaku ekonomi lainnya. Setelah rumah tangga ada produsen atau pabrik yang melakukan kegiatan ekonomi. Selain itu juga ada rumah tangga negara. Rumah tangga negara juga termasuk pelaku ekonomi. Dan yang keempat adalah rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri. Ini terkait dengan kegiatan ekspor dan impor. Itulah yang melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kalau kegiatan produksi itu dilakukan bisa langsung. Distribusi bisa langsung, bisa tidak langsung. Kalau konsumsi, kita mengkonsumsi barang-barang itu bisa kita konsumsi sebagian saja, bisa seluruhnya. Tergantung produknya. Kalau ibu di sini menggunakan pulpen, ini habisnya langsung habis atau bisa berkali-kali dipakai? Berkali-kali dipakai ya kan pulpen ini. Jadi ini produk bisa dipakai berkali-kali. Bisa tahan lama, tidak hanya sekali produk. Untuk produk yang dihasilkan masyarakat ada produk jadi dan produk setengah jadi produknya. Kalau produk jadi itu bisa langsung dinikmati. Kalau produk setengah jadi harus diproses terlebih dahulu. Contoh produk yang setengah jadi apa? Nah, ada yang tahu? Produk setengah jadi apa? Kerupuk. Kerupuk itu kalau mau dimakan harus digoreng dulu, ya kan? Selain kerupuk ada apa lagi? Tempe harus digoreng atau disayur terlebih dahulu. Beras itu produk setengah jadi atau jadi? Setengah jadi. Setengah jadi. Karena kalian makan nasi itu harus dimasak terlebih dahulu berasnya ya, agar siap dikonsumsi. Kalau kalian makan gorengan atau bakwan, itu dari apa asalnya? Dari tepung. Tepung itu juga merupakan bahan setengah jadi, hasil produk setengah jadi. Itu tentang kegiatan produksi yang dilakukan oleh masyarakat ya. Sudah paham tentang produksi? Sudah. Selanjutnya tentang distribusi, penyaluran barang atau jasa. Baik secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau yang langsung itu tanpa menggunakan perantara. Yang langsung seperti kantin sekolah kita itu menjual barang dagangan dengan adanya perantara atau tidak? Tidak ada ya. Kantin sekolah kita itu tanpa perantara. Mereka membuat produknya sendiri, mendistribusikan sendiri, tapi konsumsi juga memerlukan orang
Itu tentang distribusi yang dilakukan secara langsung. Contohnya, ada kantin di sekolah kita. Selain itu, kalau pedagang bakso yang kalian beli setiap hari waktu istirahat, itu secara langsung atau tidak? Kegiatannya. Mereka juga membuat produk bakso sendiri atau cilok sendiri. Setelah itu mereka jual sendiri. Jadi pemasarannya atau distribusinya secara langsung. Kecuali mereka membuat perusahaan cilok dengan banyak anggota ya, yang distribusikan melalui perwakilan atau melalui perantara. Jadi itu tidak langsung. Biasanya perdagangan yang didistribusikan secara langsung itu produknya dalam skala kecil ya. Produk dalam skala kecil itu disalurkan kepada masyarakat atau kepada konsumen secara langsung. Sedangkan yang tidak langsung, produk yang mereka buat itu biasanya dalam skala besar, seperti perusahaan. Perusahaan itu menjual produknya secara tidak langsung. Misalnya perusahaan garment atau pakaian jadi. Mereka menjual pakaiannya pasti menggunakan perantara karena banyak baju yang mereka buat, ya kan? Itu terkait dengan kegiatan distribusi. Sekarang kegiatan konsumsi yang ada di lingkungan kita. Banyak sekali kan kegiatan konsumsi yang sering dilakukan masyarakat. Misalnya orang tua kalian membeli sayur di pasar. Itu kegiatan konsumsi atau bukan? Kalian belanja saat istirahat. Kegiatan konsumsi atau bukan? Konsumsi. Itu contoh-contohnya. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, Ibu bertanya ya, coba bertanya. Jika manusia ini tidak melakukan kegiatan ekonomi, apakah bisa bertahan hidup? Tidak. Kenapa tidak bisa? Karena tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Jadi kegiatan ekonomi sangat diperlukan bagi masyarakat. Karena kita adalah makhluk ekonomi yang punya beragam kebutuhan. Dan untuk lebih jelasnya kita simak video ya. Video pembelajaran. Ekonomi adalah segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui proses produksi, menciptakan barang, jasa, distribusi, menyalurkan barang, jasa, dan konsumsi menggunakan barang, jasa. Contoh, petani memproduksi padi, pedagang mendistribusikannya, dan konsumen membelinya untuk dikonsumsi. Pelaku kegiatan ekonomi pelaku utama meliputi rumah tangga konsumen, memenuhi kebutuhan dengan mengonsumsi barang, jasa. Rumah tangga produsen, perusahaan, memproduksi barang, jasa. Pemerintah, mengatur dan menyediakan fasilitas umum. Masyarakat luar negeri, melakukan perdagangan internasional. Pelaku ekonomi meliputi 1. Rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat termasuk individu dan juga kelompok yang melakukan konsumsi atas hasil produksi. Hasil produksi ini bisa berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ada beberapa peran rumah tangga konsumen, yaitu mengonsumsi barang-barang produksi, penyedia faktor produksi, seperti menyewakan tanah untuk kegiatan produksi, investasi ke perusahaan. 2. Rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah pelaku ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang dibedakan menjadi dua, yaitu rumah tangga produsen milik negara. Ibu sajikan tadi video tersebut. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, Ibu persilahkan. Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau sudah paham, Ibu kasih tugas kelompok ya, diskusi kelompok, dan kelompoknya sudah kita pilih sesuai dengan arahan kemarin ya. Untuk tugasnya, kita menganalisis tentang kegiatan ekonomi beserta pelaku-pelaku ekonomi yang ada di sekitar kita.
pelakunya sudah tahu, pengertian kegiatan ekonomi juga sudah tahu ya, sudah paham ya. Jadi kegiatan ekonomi, kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Bisa melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pelakunya itu beragam ya, pelaku ekonomi yang ada di masyarakat beragam. Lalu yang kita bahas nanti atau yang kalian bahas nanti untuk diskusi yaitu tentang kelangkaan produk-produk yang ada di sekitar kita. Dan akhir-akhir ini wilayah kita yang ada di Riau atau di Pelalawan kemarin terjadi banjir ya, sehingga pasokan beras menjadi berkurang. Pasokan beras menjadi berkurang. Selain itu juga penanaman padi yang gagal panen. Padi yang gagal panen itu karena disebabkan oleh banjir. Selain itu juga pendapatan pedagang keliling saat ini lagi marak juga, mulai mengalami penurunan. Itu pasti ada dampaknya, ada penyebabnya. Terkait dengan kelangkaan yang ada di sekitar kita, itu materi yang akan kita bahas nanti. Sudah paham? Cara mengatasinya bisa kalian diskusi bersama-sama dengan kelompok kalian. Oke, lembar kerjanya Ibu bagikan ya. Sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, silakan nama ditulis, nama kawan-kawannya, dibagi tugasnya. Ada ketuanya, ada notulennya, ada yang mencari jawabannya. Diskusikan bersama-sama. Iya, ditulis di situ langsung ya nama-namanya. Kelompok 4, masalah yang dibahas terkait dengan kegiatan ini. Bagi dicari bersama-sama. Ini bisa dilihat ya tentang kegiatan ekonomi. Ada kendala tidak? Bagi semua nama kelompoknya dulu. Waktu diskusi kelompok kita kurang lebih 20 menit ya. Setelah itu kita presentasi bersama-sama. Terus nama kelompoknya kelompok 1. Kalau ada kendala, dipersilahkan bertanya. Oke, diskusi kelompok sudah siap semua? Sudah, Bu. Sudah. Kita presentasi. Ya, Bu. Oke. Sebelum presentasi kita briefing terlebih dahulu ya. Tepuk semangat ya. Ya, Bu. Posisi siap? Siap. Oke, sudah bisa mulai? Sudah, Bu. Tepuk semangat.
Sudah semangat belum? Ya, Bu. Oke. Tolong kerjasamanya ya. Oke. Kelompok 1 bisa presentasi ke depan beserta kawan-kawannya seperti biasa ya. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah kegiatan ekonomi di Pasar Lokal Riau terganggu karena harga sayuran naik akibat hujan deras. Solusi pemerintahan bisa adakan pasar murah atau bantu petani dengan bibit tahan hujan. Kejujuran dalam jual beli penting agar tidak menimbun sayuran. Itulah hasil diskusi kami. Terima kasih. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Sudah paham semua? Oke. Terima kasih. Silakan ditutup. Baiklah, sekian dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang apa itu kegiatan ekonomi. Nama-nama kelompok kami yaitu Deswita Rahmat Maharani, Syura Nurul Azizah, Tiara Mahari, dan Ali Abiasa. Dan inilah hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kami yaitu Deswita Maharani. Kami akan menutup kegiatan presentasi kami. Jika ada salah maka mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempat. Siap-siap kelompok 3. Sudah ready kelompok 3? Siap? Oke, nanti maju kelompok 3. Bagus sikapnya ya, mulai lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 yang terdiri atas 4 orang, yaitu saya sendiri Dewi Lestari, dan Bangkit, Ranum, dan Revano akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh teman kami Bangkit. Kepada Bangkit kami persilakan. Kemudian kegiatan ekonomi adalah. Terima kasih kepada Bangkit. Demikianlah yang bisa kami presentasikan pada hari ini. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak, atas perhatiannya terima kasih kami ucapkan. Bila ada yang salah di antara kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain sudah siap belum? Sudah, Bu. Posisinya di mana? Siap gerak. Oke, silakan kelompok 4 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Kelompok 4 yaitu Rahma, Vivi, Citra, dan Fikri. Yang pertama adalah pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan melalui produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua yaitu 4 pelaku dan perannya. Rumah tangga konsumen. Masyarakat sekitar sekolah membeli gorengan. Perannya yaitu konsumsi tapi lebih membeli minimarket. Rumah tangga produsen. Penjualan gorengan di perantauan. Yang ketiga.
Penjualan pedagang kaki lima di Riau menurun karena persaingan dengan toko modern. Solusi: pedagang bisa menambah variasi produk, misalnya gorengnya si keju atau promosi di media sosial. Kejujuran dalam penjualan menarik pelanggan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Jadi lanjut. Bisa, Bu. Kita revisi sebentar ya. Iya, Bu. Terima kasih atas presentasi atau bacaan dari hasil diskusi kalian semua ya. Kalian tadi sudah membahas tentang masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Misalnya masalah beras. Masalah beras saat banjir, saat terjadi banjir. Apa yang harus kita lakukan? Ada nggak yang harus kita lakukan saat terjadi banjir? Ada. Apa yang harus kita lakukan? Membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi banjir. Selain itu, kita melakukan penghijauan atau reboisasi. Melakukan reboisasi agar tidak terjadi banjir, seperti banjir-banjir yang terjadi kemarin. Selain melakukan reboisasi, apalagi? Ada nggak yang dilakukan masyarakat? Itu yang dilakukan masyarakat, tidak membuang sampah sembarangan tempat. Yang kedua, melakukan penghijauan atau melakukan reboisasi. Itu yang harus dilakukan pemerintah ataupun masyarakat. Selain itu, pemerintah bisa memberikan subsidi atau keringanan, memberikan bantuan beras atau memberikan bantuan keuangan, misalnya PKH. Itu tujuannya untuk meringankan masyarakat dengan adanya bencana ataupun lainnya. Misalnya di sekitar kita, penjual gorengan atau kantin-kantin di sekitar kita, penjualannya mengalami penurunan. Kalau penjualannya mengalami penurunan, bangkrut, bisa lama-lama bangkrut, betul ya? Ya kan? Ya, Bu. Kalau kita jualan lama-lama tidak laku, tentu akan mengalami bangkrut. Solusinya yakni kita harus kreatif, inovatif. Misalnya dulu gorengan hanya dibuat isinya sayur-sayuran, tetapi ada dimodifikasi, pakai isi daging bisa, terus keju juga bisa, diisi coklat juga bisa. Jadi menyesuaikan dengan selera masyarakat. Kita harus berinovasi. Jadi peran pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi kelangkaan itu sangat penting agar masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya. Dan untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat melakukan kegiatan apa nak tadi? Ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan apa saja? Produksi, distribusi, konsumsi. Coba ulangi lagi, kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yakni kegiatan ekonomi yang meliputi 3 kegiatan. 1. Produksi. 2. Distribusi, konsumsi. Itu kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat ataupun pemerintah. Ketiga kegiatan tersebut tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya untuk memenuhi kebutuhan kita atau kebutuhan hidup kita. Yang selanjutnya, pelaku-pelaku ekonomi tadi ada berapa? Ada 4. 1. Rumah tangga konsumen. 2. Rumah tangga Produsen. 3. Rumah negara. Yang keempat, Masyarakat luar negeri. Itu 4 pelaku kegiatan Ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita agar kita bisa hidup sejahtera. Oke, sudah paham materi hari ini? Sudah, Bu. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Senang?
Oke, terima kasih materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.